Halo semua, aku Soki dan di video kali ini kalian bakal nonton semua hal tentang Chelsea. Kita bakal ngobrolin semuanya tentang Chelsea dengan cara yang berbeda dari channel lain. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, kalian klik deh tombol kotak warna merah di bawah kalian itu. Tombol subscribe ya. Sekali aja, jangan dua kali. Terima kasih. Langsung masuk aja ke video. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, Prince of Stamford Bridge, channel yang dikelola oleh fans Chelsea yang lagi suka dengan angka 6. Seperti biasa, setelah pertandingan Chelsea, aku bakal nge-review apa aja yang terjadi di selama pertandingan itu dan 7 poin penting apa yang aku dapatkan di pertandingan itu. Jadi kita bahas dulu nih jalan pertandingannya seperti apa ya. Babak pertama, aku sempat kaget dengan Barnsley karena mereka itu tidak sesuai dengan yang aku perkirakan. Mereka bener-bener mau ngepress Chelsea. Mungkin karena mereka tahu kalau kelemahan Chelsea itu adalah di pressing ya. Jadi mungkin mereka belajar dari Liverpool kemarin atau lawan-lawan Chelsea sebelumnya. Jadi mereka nekat untuk melakukan pressing kepada Chelsea di babak pertama. Namun sayangnya itu gagal mereka lakukan karena Chelsea dengan sangat mudah lolos dari pressing yang mereka lakukan ya. Jadi kalau kalian nonton previewku sebelumnya Chelsea lawan Barnsley, aku mengatakan kalau alangkah lebih baik kalau mereka itu parkir bus aja gitu loh. Karena kalau pressing itu masih memerlukan skill dan kecepatan gitu loh. Kalau parkir bus menurutku tidak memerlukan skill yang terlalu tinggi juga gitu loh, cuma kemampuan bertahan aja. Pokoknya menuhin box saja gitu kan. Biasanya tim-tim kecil kalau ketemu Chelsea itu pasti parkir bus. Ya, contohnya Arsenal. Jadi mungkin Barnsley ini belajar dari klub-klub yang pernah menang lawan Chelsea seperti Sheffield United. Waktu itu juga ngepress Chelsea dan mereka berhasil menang 3-0. Jadi itu yang mau ditiru oleh Barnsley. Mereka dari awal udah nyoba ngepress pemain Chelsea, tapi karena aku bisa berani bilang karena Jorginho nggak main, jadi Chelsea bisa lolos dari pressing itu dengan mudah. Di samping itu pemain Barnsley juga tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan itu gitu loh. Ya Jorginho lagi yang kena ya jadinya ya. Tapi semakin kesini semakin banyak kok yang sepakat sama aku kayaknya ya. Kalau Jorginho itu nggak cocok ya main bareng Chelsea gitu ya. Jadi mereka itu intinya mereka melakukan pressing hingga Chelsea bisa membobol 2 gol. Nah baru waktu Chelsea membobol 2 gol itu mereka langsung parkir bus. Baru main bertahan, mereka nggak terlalu pressing mereka nggak terlalu ketat lagi gitu. Habis itu habis babak pertama, babak kedua mereka udah kebobolan lagi dan udah semakin kocar-kacir permainan mereka dan Chelsea udah semakin gampang bobol gawangnya gitu loh. Ya, secara keseluruhan Chelsea menguasai pertandingan dan bermain dengan sangat bagus ya. Jadi mohon maaf sekali Barnsley, coba lagi tahun depan ya. Siapa tahu ketemu kita lagi ya. Jadi keseluruhan pemain Chelsea itu bermain di atas rata-rata semuanya. Jadi semua pemain Chelsea itu bermain bagus dan di atas rata-rata. Gak ada yang bisa dikritik menurutku, malahan bener-bener gak ada yang terlalu negatif di pertandingan ini. Semuanya bermain bagus dan di atas rata-rata. Bahkan satu-satunya hal yang bisa aku kritik itu cuma selebrasi mereka gitu loh. Kayak udah terlalu biasa aja gitu, nggak ada seneng-senengnya gitu. Emang beda ya, tim kelas atas ya. Jadi menang ngegolin lawan tim kecil itu juga euforianya nggak terlalu berlebihan gitu. Nggak kayak tetangga itu, yang itu loh, yang kalau ngebobolin seperti apa aja jogetnya minta ampun pemain-pemainnya, jadi kang joget semua. Yang itu tuh, tahu kan kalian yang itu loh? Manchester United. Ya, langsung aja nggak usah banyak bacot. Aku mau ngomong tentang 7 poin penting yang aku temukan di pertandingan Chelsea lawan Barnsley kemarin. Yang pertama adalah Callum Hudson-Odoi. Sebenarnya banyak banget poin penting lainnya ya. Cuma aku pribadi ingin ngomong tentang Callum Hudson-Odoi karena menurutku dia itu bermain nggak sebaik rekan-rekannya ya. Dia main baik. Dia main di atas rata-rata, tapi kalau di ranking mungkin dia nggak terlalu tinggi rankingnya. Nah gitu ya. Kalau ditanya kontribusi Callum itu seperti apa ya, kontribusinya tuh sangat tidak terlalu signifikan sih sebenarnya. Terlalu
ya umpan-umpan kecil, habis itu dribbling kecil. Satu-satunya kontribusi dia yang bagus adalah saat dia bertahan. Kemampuan bertahan Kalum sepertinya meningkat di pertandingan ini ya, terlihat sekali. Tapi di menit-menit akhir aku ngerasa malah Kalum ini mengeluarkan percikan-percikan kecil yang sangat apa ya, kalau dibilang itu cukup menarik ya. Jadi crossingnya dia di menit 70 sampai 90 itu terlihat bagus banget. Hampir satu crossing dia dikonversikan menjadi gol, yaitu waktu Aspi nyundul. Kalau kalian ingat menit berapa itu aku lupa. Overall dia bermain cukup baik menurutku, dan meski nggak sebaik rekan-rekannya tapi ada percikan-percikan kecil yang menurutku akan timbul kalau dia sering main gitu menurutku ya. Poin kedua adalah Thiago Silva. Walaupun dia main cuma sebentar, aku ingin memberi kayak review kecil tentang permainan debut dia gitu di Chelsea. Jadi hal positif yang aku lihat dari Thiago Silva adalah positioningnya luar biasa ya. Bener-bener tahu apa dia harus berada di mana saat keserang. Jadi dia tuh tahu di mana harus berdiri dan harus bertahan tuh di mana dia tahu. Dan kalau kalian lihat pengambilan keputusannya dia tuh terlihat tegas sekali. Dia tuh seperti tahu apa yang harus dilakukan. Bener-bener kayak pemain yang berpengalaman banget. Beda banget dengan back Chelsea sebelum-sebelumnya ya. Kalau boleh sebut nama, Rudiger itu kayak seperti bingung musim lalu. Christensen musim lalu juga bingung, tapi semakin kesini Christensen semakin baik ya. Terus clearance-nya juga paling banyak adalah Thiago Silva, 4 clearance, sama jumlahnya sama dengan yang dilakukan dengan Tomori ya. Jadi aku rasa Silva ini adalah pembelian yang positif dari Chelsea. Sangat diperlukan. Konsentrasinya tinggi, semuanya bagus, pengambilan keputusannya bagus gitu. Jadi Silva. Poin ketiga, Riyad Mahrez. Maksud saya Emerson. Ya, Emerson ini sekilas karena rambutnya diwarnai jadi pirang, permainannya tiba-tiba seperti Mahrez gitu loh. Dribblingnya banyak, kontribusinya banyak, support dia dalam menyerang juga bagus gitu loh. Kalau boleh jujur sebenarnya aku nggak terlalu impress dengan apa yang dilakukan Emerson ya, karena dribbling yang dia lakukan adalah dribbling kecil menurutku, yang bukan dribbling yang terlalu menusuk gitu. Tapi tetap itu adalah kontribusi yang besar dan sangat bagus menurutku dari Emerson. Dia itu bisa membantu, bisa mensupport pemain depan Chelsea dengan cara berlari ke daerah kosong atau melakukan positioning yang bagus biar bisa dioper dengan baik gitu. Melakukan layoff dengan Mason Mount. Emerson Mahrez ini menurutku sangat bagus sekali ya. Kemudian Barkley yang keempat. Barkley ini bener-bener kayak ngebosi banget di midfield. Kayak bener-bener semua pemain didribblingin, semua pemain dilewatin oleh Barkley di daerah mid. Bener-bener sempurna ya, yang itu yang kita butuhkan dalam suatu midfield, suatu kreativitas. Jadi nggak buntu untuk ngoper bola ke belakang lagi, sering-sering ngoper ke belakang lagi. Jadi bola itu bisa maju ke depan gitu loh. Dan itulah yang dilakukan Barkley ya. Berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Jorginho saat lawan Liverpool. Kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Kayak dia bingung mau ngebawa bola kemana. Jadi akhirnya dibalikin terus ke belakang gitu. Jadi iya begitulah. Jadi ya tetap aja sih kayak gimana ya, nggak tahu deh. Tapi Barkley menurutku masih ada minusnya sih. Pengambilan keputusannya saat berada di depan lapangan itu kayak tanggung gitu ya. Ada beberapa keputusan yang menurutku sebenarnya bisa jadi kesempatan emas tapi digagalkan oleh Barkley gitu. Salah satunya saat dia mendapatkan kesempatan emas, mendapatkan operan dari Oliver Giroud, itu dia gagal mengkonversikannya menjadi gol. Sayang sekali, padahal itu 90% lah bisa gol ya, tapi dia gagal. Kemudian waktu menit berapa aku lupa, udah akhir-akhir, Giroud itu berlari ke daerah kosong, itu kesempatannya udah 90%. Kalau misalnya Giroud mendapatkan bola yang bagus, dia bisa mencetak gol. Dan yang bawa bola itu adalah Barkley. Tapi Barkley nggak bisa memberi operan yang bagus buat Giroud, malah bolanya melebar gitu. Itu sayang sekali sih, tapi nggak masalah lah ya. Mason juga melakukan banyak banyak
buang-buang peluang gitu. Mason juga termasuk pemain yang buang-buang peluang juga. Tapi nggak masalah sih ya. Itu nggak masalah. Seperti yang aku bilang, aku prefer pemain yang melakukan hal-hal bagus dan melakukan sedikit-sedikit kesalahan daripada pemain yang satu pertandingan itu nggak ngelakuin apa-apa gitu. Seperti Jorginho. Kemudian poin kelima adalah Willy Caballero. Wah. Ini gimana nih ya? Rival buat Edward Mendy itu kalau dilihat-lihat bisa jadi malah Willy Caballero bukan Kepa malahan ya. Meski aku ngerasa Kepa masih bermain bagus lawan Liverpool kemarin, tapi aku ngerasa Willy Caballero di sini udah mungkin satu level lebih baik daripada permainan Kepa di saat melawan Liverpool kemarin gitu. Bener-bener bola deket, bola jauh ya, bola atas, bola rendah, bola yang tiba-tiba datang, itu semua dihalau sama Caballero, ditepis, dihalau, bener-bener nggak ada berapa save itu, nggak kehitung, aku nggak ngitung save-nya berapa. Jadi bisa jadi rival dari Edward Mendy nanti malah jadi Willy Caballero dan bukan Kepa Arrizabalaga ya. Bercanda ding, kayaknya tetap Kepa lah ya. Ini lagi on fire aja sih Kaba ya, tapi tetaplah Kepa. Aku percaya Kepa karena aku tahu rasanya ditinggal oleh wanita. Kemudian poin ke-6 adalah Tammy Abraham. Ini aku kalau jadi Lampard aku bakal bener-bener bingung dan pusing dengan pemilihan striker karena 3 striker kita sepertinya bermain cukup baik ya. Giroud mainnya bagus, Tammy mainnya bagus, Werner juga mainnya bagus. Cuma bedanya Tammy dan Giroud sudah mencetak gol sedangkan Werner belum. Jadi permainan Tammy itu kalau aku lihatnya seperti awal-awal di musim lalu gitu. Cuma bedanya ini Tammy lebih bisa melakukan link up. Kayaknya cocok dia sama Kai Havertz ya. Link up-nya tuh bagus banget. Kayak tektokannya itu bagus banget. Dia kayak ngerti apa yang harus dilakukan dan Kai Havertz itu kayak tahu apa yang akan Tammy lakukan gitu loh. Buktinya Tammy berhasil ngasih 2 assist buat Kai Havertz gitu. Peningkatan dari Tammy yang aku lihat adalah dia lebih nggak egois. Dia lebih biasanya kalau Tammy ada kesempatan di depan gawang itu dia pasti sebisa mungkin melakukan shooting. Tapi kali ini enggak. Dia bisa kayak back pass ke belakang dan bisa ngasih assist ke Kai. Itu peningkatan yang luar biasa menurutku untuk Tammy ya. Jadi bagus banget Mamang Tammy ini, Mamang Tammy. Poin ke-7 ya. Di poin ke-7 ini aku akan terlihat seperti nggak tahu, mungkin kalian akan menganggap aku LGBT-nya Kai Havertz atau apa karena aku bakal muji dia habis-habisan di poin ke-7 ini. Kai Havertz, semua yang dia lakukan menurutku bener-bener cantik ya. Bagus banget, bener-bener yang layak man of the match banget ini anak. Golnya banyak ya, terus menjadi playmakernya juga bagus gitu. Kemudian one touch passnya itu membuat pergerakan bola menjadi cepat. Kemudian tackle-nya dia juga banyak. Salah satu tackle-nya bahkan membuahkan gol buat Ross Barkley gitu kan. Wow. Jarang kehilangan bola. Habis itu dribblingnya juga banyak ya. Habis itu rambutnya dia juga bagus, mukanya ganteng. Walalala, badannya tinggi. Walala. Pokoknya dia itu bagus banget di pertandingan ini, bener-bener layak jadi man of the match dan golnya dia juga layak banget. Aku gak peduli di luar sana banyak yang bilang halah cuma lawan Barnsley. Aku anggap aja orang-orang yang kayak gitu itu orang-orang yang banyak masalah, orang-orang yang utangnya banyak. Kenapa sesirik itu sama Kai Havertz, sebenci itu sama Chelsea, bodoh amat. Pokoknya di match ini Kai Havertz menurutku bermain sangat bagus, sangat brilian. Aku gak sabar, dia ini masih 21. Semoga kedepannya dia akan lebih baik lagi di match-match berikutnya. Oke, kayaknya kayak gitu aja sih ya. Review pertandingan kali ini bener-bener sesuai dengan ekspektasiku. Chelsea bakal menang besar ya. Dari pertandingan ini malah membuat aku semakin gak sabar untuk ngelihat Pulisic sama Ziyech untuk main bareng di squad seperti ini gitu. Bener-bener damn. Ya kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton.
I'll see you the next video. Kita ngobrol-ngobrol lagi di video berikutnya. Tulis juga kolom di bawah menurut kalian pertandingan kemarin tuh kayak apa, jalan pertandingannya, dan siapa pemain favorit kalian di pertandingan itu. Kalian tulis aja di bawah. I'll see you in the next video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.